Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nela Amalin Ramadina, Mbak Murjati, dan Mbak Naili. Kami di sini akan membahas tentang komponen kurikulum. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang akan menjadi sebagai acuan atau arahan dalam segala hal kegiatan pendidikan yang dijalankan. Menurut Sabdullah, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 nilai utama, yaitu yang pertama otonomi. Otonomi di mana akan diberikan setiap individu kemampuan atau pengetahuan yang memungkinkan untuk kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, equity atau kesetaraan, di mana adanya kesempatan berpartisipasi pada kehidupan ekonomi dan budaya dengan adanya pemberian dasar-dasar pendidikan yang setara. Yang ketiga, survival. Survival adanya pemberian izin kepada semua bangsa untuk memperkaya warisan budaya. Selanjutnya, tentang tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Tujuan ini didasarkan dan didapatkan pada nilai yang tertanam pada filsafat. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah ini yang merujuk pada tujuan sekolah pada jenjangnya seperti SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek ini yang merujuk pada pembelajaran di kelas. Dalam pendidikan, biasanya lembaga pendidikan ada 2 macam, yaitu yang pertama, tujuan yang dicapai secara keseluruhan dari mata pelajaran. Yang kedua, tujuan yang akan dicapai dari setiap bidang studi. Selanjutnya, materi kurikulum. Isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan ketika membicarakan tentang isi kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau materi belajar dan mengajar. Yang kedua, 2 elemen dalam proses belajar mengajar, yaitu isi dan metode interaksi yang konstan. Selanjutnya, secara umum, isi kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, logika, di mana pengetahuan benar salahnya berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua, etika, di mana pengetahuan baik buruknya suatu nilai dan moral. Yang selanjutnya, estetika, di mana pengetahuan indah jeleknya yang ada pada nilai seni. Selanjutnya akan diteruskan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Khoriatul Alia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nirna Amalina, yaitu tentang strategi kurikulum. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengajar. Itu yang pertama, reception or exposition learning or discovery learning. Reception learning dilihat dari sisi siswa, sedangkan exposition dilihat dari sisi guru. Dalam exposition, keseluruhan bahan ajar disampaikan kepada siswa dalam bentuk akhir atau bentuk jadi, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Yang kedua yaitu rote learning or meaningful learning. Dalam rote learning, bahan ajar disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan arti atau maknanya bagi siswa. Siswa menguasai bahan ajar dengan menghafalnya. Kemudian yang ketiga, group learning or individual learning. Pelaksanaan discovery learning menuntut aktivitas belajar yang bersifat individual atau dalam kelompok kecil. Mungkin cukup itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Murjiati. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Naili yaitu mengenai evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum yaitu salah satu komponen kurikulum yang mana dengan evaluasi maka dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran serta keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajaran itu sendiri. Di dalam evaluasi kurikulum, terdapat jenis-jenis penilaian yang meliputi penilaian awal pembelajaran atau input program, penilaian proses pembelajaran atau program, penilaian akhir pembelajaran atau output program. Jadi, evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan dalam mengajar secara keseluruhan. Jadi, evaluasi dapat digunakan sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan yang mana dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Tes sendiri dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Sedangkan non-tes yaitu alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi yaitu sebuah alat yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.